Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Saputra. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling. Saya berada di kelas bimbingan konseling 2A, yaitu tepatnya semester 2. Nah, mata kuliah saya yang ini pada saat ini adalah teori bimbingan konseling, dan dosen pembimbing saya adalah Bu Suci Habibah MPD, seperti gambar di samping. Kali ini saya akan membahas tentang Rational Emotive Behavior Therapy atau disingkat dengan REBT. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasannya. Baiklah, pengertian dari Rational Emotive Behavior Therapy adalah teori behavior kognitif yang menekankan keterkaitan pada perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Jadi Rational Emotive Behavior Therapy ini atau disebut dengan REBT ini adalah teori ini betul-betul menekankan kepada individu, yang mana penekanan itu antara, sudah dijelaskan tadi, antara perasaan, lalu tingkah laku, serta pikiran individu tersebut. Baiklah, perkembangan Rational Emotive Behavioral Therapy ini pada mulanya itu disebut sebagai Rational Therapy dan Rational Emotive Therapy, merupakan terapi yang konfrensif, aktif direktif, filosofi, dan empiris. Merupakan psikoterapi yang terfokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku, serta menghantarkan individu untuk lebih bahagia dan hidup yang lebih bermakna. REBT sendiri itu diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis sekitar tahun 1950-an. Beliau adalah psikoterapi yang terinspirasi dari ajaran-ajaran filsuf Asia, Yunani, Romawi, dan modern, yang lebih ke arah teori belajar kognitif. Untuk pendekatan dari REBT ini, bahwa REBT memandang manusia sebagai individu yang dinominasi oleh sistem perasaan dan sistem berpikir yang berkaitan dengan psikis individu. Keberfungsian individu ini tergantung oleh 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek berpikir, yang kedua aspek perasaan, dan yang ketiga itu aspek tingkahku, di mana 3 aspek ini sangat berperan penting sebab satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Untuk tugas konselor dalam hal ini mempunyai 2 tugas pokok. Yang pertama itu adalah interpersonal, di mana ini adalah membangun hubungan terapeutik, membangun rapport, dan membangun kolaboratif. Sedangkan yang kedua itu adalah organisasional, yaitu bersosialisasi dengan konseling untuk memulai terapi, untuk memulai asesmen awal, menyetujui wilayah masalah, dan menyetujui tujuan konseling. Konsep dasar dari REBT ini dia mengikuti pola yang didasarkan oleh ABC, di mana itu si A atau activating experience, pengalaman aktif, yaitu adalah
suatu keadaan atau fakta kejadian dan yang pernah dialami oleh individu. Sedangkan yang CB adalah belief system. Ini adalah cara pandang individu terhadap suatu hal, baik itu negatif maupun yang positif. Sedangkan untuk yang CC adalah emosional konsekuen atau akibat emosional atau reaksi. Nah, menurut Ellis, untuk activating experience ini, pengalaman aktif tidak langsung berpengaruh atau timbul terhadap yang CC, emosional konsekuen atau akibat emosional, karena tergantung dari CB atau belief system tadi, cara pandang individu terhadap suatu hal. Nah, untuk tujuan dari REBT menurut Ellis itu untuk membantu klien memperoleh kehidupan yang lebih realistik atau memperoleh filsafat untuk hidup yang lebih realistik. Ini berarti menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional dari mereka itu sendiri. Nah, jadi tujuan dari REBT ini sangat bagus, bahwa ini menunjukkan kita bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih realistik, bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus dan lebih menunjang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika dari penjelasan saya itu kurang menarik dan kurang lengkap. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.